Halo, selamat sore adik-adik. Wah, senang sekali kita bisa ketemu lagi di bedah sekolah minggu kita. Karena itu, sore hari ini kita mau sama-sama datang memuji menyembah Tuhan. Kita bersyukur buat hari yang Tuhan berikan buat kita. Dan kita menaikkan pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Lebih sungguh-sungguh lagi nih kan pujian ini kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Sebelum itu kita mau berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu buat kami Tuhan. Kalau pada sore hari ini Tuhan, kami masih boleh datang membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh datang kepadamu, memuji membesarkan Engkau, kami percaya Tuhan, Engkau hadir dimanapun adik-adik saat ini berada mengikuti ibadah kami Bapak. Terima kasih Tuhan, biar kiranya Tuhan bekerja dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapak. Terima kasih, kami siap memulai memuji membesarkan nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah siap semua untuk memuji Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus sayang sama adik-adik? Percaya? Percaya dong, Tuhan Yesus sayang kita semua. Karena itu kita menaikkan pujian ini, kita mau katakan Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua, sayang semua. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sayang kita semua. Adik-adik di rumah udah capek memuji Tuhan? Udah capek? Wah, kakak Kesha yakin adik-adik masih semangat memuji Tuhan. Karena itu kita masih mau naikkan pujian kita buat Tuhan. Kita mau katakan dari terbit matahari sampai pada masuknya, kita mau terus memuji Tuhan. Haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan,
Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya, puji Tuhan. Biar kiranya nama Tuhan Yesus saja yang dipuji tinggikan. Haleluya. Saat ini tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Saat ini kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk kita mau terima firman Tuhan. Kita menaikkan pujian ini, kita mau katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan aku rindu. Haleluya Yesus. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi
Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, biar kiranya Tuhan Kau disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami Bapa. Biar kiranya Tuhan Engkau terus bekerja bagi ibadah kami Tuhan. Dan saat ini sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berbicara melalui kakak guru sekolah minggu kami, menyampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Wow, adik-adik tadi sudah memuji nama Tuhan dengan semangat, ya pakai gerakan. Karena Kak Tina percaya adik-adik akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bagaimana kabar adik-adik pada hari ini? Pasti luar biasa kan? Kak Tina juga kabarnya luar biasa. Karena kita anak-anak Tuhan Yesus harus luar biasa. Kita harus berbeda dengan yang lain. Benar kan? Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini, judulnya apa ya, Kak? Yuk, kita lihat sama-sama. Judul firman Tuhan hari ini adalah, apa ya? Ini, judulnya bersaksi yuk. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbeda dengan yang lain. Karena itu, kita disuruh Tuhan untuk bersaksi. Apa ya, Kak, bersaksi itu? Bersaksi berarti kita harus bercerita dong. Kita harus ngomong dong. Tapi, aku kan gak bisa bersaksi, takut ngomong. Itu salah satunya, adik-adik. Tapi ada cara yang lain, kita mau bersaksi, menyaksikan Tuhan Yesus kepada orang lain. Ayat Alkitabnya di dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan 16. Kita belajar sama-sama ya adik-adik. Nih. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Adik-adik, kita adalah terang. Terang, jadi kalau di dalam gelap, itu dia akan menerangi, ya, menerangi seluruh ruangan. Coba deh, adik-adik tutup matanya. Gelap kan? Gelap. Bagaimana adik-adik kalau lampu di rumah lagi mati? Pasti gelap kan? Adik-adik akan mencari jalan, cari lilin, cari lampu, cari senter supaya bisa melihat. Kalau adik masih gelap, nanti pas jalan, kesandung kursi, kesandung meja jadi jatuh. Nah, kita adalah terang dunia. Tadi Kak Tina bilang kita harus berbeda dengan yang lain. Karena kita anak Tuhan Yesus, kita berbeda. Kita adalah terang dunia. Jadi kita kelihatan nih seperti kota yang di atas gunung. Nih ada dilihat ya. Ini kota ini ada di atas gunung. Dia bisa terlihat dari semua arah. Dari utara, selatan, barat, timur. Dia kelihatan karena dia ada di atas bukit.
dia kelihatan dari mana. Jadi kalau lampunya nyala, kelihatan dari jauh pun kan kelihatan karena dia terletak di atas bukit. Nah, kita anak Tuhan juga harus begitu, harus berbeda, kita harus terlihat berbeda dengan yang lain. Ya, karena kita adalah terang dunia. Apalagi ya kok terangnya? Ayat 15, kita baca ya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Apa sih Kak pelita itu? Pelita itu apa nama pesawat? Sekarang kan ada nama pesawat pelita Air ya. Bukan adik-adik. Nih, adik-adik mau lihat apa sih pelita itu? Nih, adik-adik pelita. Pelita itu lampu, ya, ya, ada api di dalam buli-buli nih. Dalam tempatnya tempatnya ini dibuat dari tanah liat. Kalau yang ini sekarang ada nih. Mungkin adik-adik pernah ngelihat ya, ada yang pakai baterai, ya. Sebenarnya ini pelita ini lampu ya, bahasa kerennya lampu ya. Jadi kita terang itu seperti lampu di dalam kegelapan. Kita harus bisa menerangi yang gelap itu, ruangan yang gelap itu kita harus bisa terangi ruangan yang gelap ini. Ada dilihat ini, seperti lampu ini kan, lampu ini di dalam ruangan yang gelap, hitam kan latarnya. Jadi dia bisa menerangi ruangan yang gelap itu. Jadi adik-adik kalau ada lampu, adik-adik bisa melihat di mana meja, di mana kursi, di mana TV-nya, di mana kulkasnya, mau makan apa, mau minum apa, kalau ada lampu tuh bisa terlihat dengan jelas. Tapi kalau mati lampu, gelap, bisa saja adik-adik mau minum teh, yang diminumnya apa? Kopi. Atau malah sambal yang dimakan atau kecap yang dimakan karena gelap, tidak terlihat. Nah, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi lampu, menjadi terang menerangi dunia yang gelap ini. Makanya tadi Katina bilang kita harus berbeda, kita harus luar biasa, kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Kita harus bersaksi. Yuk kita bersaksi. Ya, kita mau bersaksi. Kalau adik-adik tidak bisa berbicara, gimana caranya supaya orang bisa melihat kehidupan kita? Kehidupan kita, oh ini nih, Tina ini anaknya Tuhan Yesus. Tina ini orang Kristen. Terlihat dari apa? Dia tidak bisa ngomong ya, mungkin ragu-ragu, mungkin takut bicara, takut saya tidak bisa bercerita seperti kakak-kakak guru sekolah minggu. Saya tidak bisa membawakan firman Tuhan seperti Bapak Pendeta, seperti Ibu Pendeta. Saya tidak bisa. Bagaimana caranya? Tapi saya mau bersaksi. Saya mau menceritakan tentang cinta Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Ya. Nah, bagaimana? Apakah adik-adik mau seperti ini? Nih, menjadi pelita, ya. Tapi ditaruh di bawah tempat tidur. Mau nggak kalau misalnya lampu atau lilin, kalau kita tutup, apa yang terjadi? Pasti apinya mati kan? Dan ditutup pun kalau misalnya kayak tempat ini ada bolong-bolong, dia tidak akan kelihatan, dia tidak akan menyinari, dia tidak akan bersinar. Hanya pada tempat kecil aja. Pertama, dia akan mati. Apinya pasti mati ya kalau kita tutup. Kalau dia ditaruh di bawah tempat tidur, apakah dia bisa menerangi ruangan itu? Tidak, ya, tidak. Yang ada ntar tempat tidurnya terbakar ya, terbakar. Jadi kalau sinar kita ditutupi, tidak akan bersinar. Kenapa? Maksudnya apa ya Kak? Misalnya gini ya, adik-adik, saya ini anaknya Tuhan Yesus, tapi adik-adik menyendiri, tidak mau bergaul dengan yang lain, takut. Jangan. Bagaimana orang bisa menyaksikan kehidupan Tuhan Yesus sih, bagaimana ya kehidupan kita sebagai anak Tuhan kalau adik-adik menyendiri, diajak main sama temennya nggak mau, aku di kelas aja, malu, takut, diajak makan jalan-jalan kemana nggak mau, di rumah aja, enakan di rumah.
Bagaimana adik-adik bisa menjadi terang? Bagaimana adik-adik bisa bersaksi melalui kehidupan adik-adik kalau adik-adik menghindar dari teman-teman? Jangan ya, jangan. Jadi adik-adik bergaullah, ya, bertemanlah dengan siapa saja, ya, dengan siapa saja supaya adik-adik bisa menjadi terang, supaya adik-adik bisa bersaksi melalui kehidupan adik-adik, ya. Jangan sampai adik-adik yang terpengaruh dengan teman-teman adik-adik, kalau dia diajak, yuk kita pukul itu orang, jangan. Adik-adik harus menjadi berkat, adik-adik harus menjadi saksi, menjadi terang bagi teman-teman adik-adik yang jahat itu, ya, yang ngajak berantem, yang ngajak bully, yang ngajak mencuri kali, adik-adik harus menghindar itu, ya. Adik-adik ajak mereka supaya mereka bertobat, supaya mereka tidak lagi melakukan keadaan itu. Jadi kita jangan tidak bergaul, ya, jangan seperti gambar ini, adik-adik lihat, terang kita tuh ditutupi atau terang kita tuh kita sembunyi, kita tidak mau bergaul, tidak. Terus kakak, gimana caranya kak? Uh, ini tadi ayat ke-15 ya, ayat yang ke-15 mengatakan kita harus menjadi terang, ya, lampu kita tuh harus bercahaya, ya, lampu kita tuh harus bercahaya di dalam kehidupan kita tuh harus bercahaya lampunya, ya, jangan sampai apa namanya, jangan sampai kita nggak bergaul, jadi orang nggak bisa ngelihat kehidupan kita gitu ya. Nah, kita mau supaya kita bersaksi melalui kehidupan kita, ya. Nih, ada. Terus selanjutnya kita baca di ayat 16, ya. Di ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, tadi pertama Katina bilang, kita harus berbeda dengan yang lain. Kita harus bercahaya seperti kota yang ada di atas bukit. Bisa terlihat dari mana-mana saja, dari utara, selatan, barat, timur. Kita juga harus menjadi pelita, cahaya kita harus bersinar, menerangi dunia yang gelap ini. Nah, Tuhan mau, ya. Jadi terang kita tuh bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik-baik itu. Dan dengan perbuatan kita yang baik itu, kita memuliakan Bapa yang di surga, bukan memuliakan diri kita sendiri. Ya, ingat ya, kita memuliakan Bapa yang di surga, bukan memuliakan diri kita sendiri. Terus Kak, bagaimana caranya supaya saya bisa bersaksi, bisa menunjukkan terang saya kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, tapi saya nggak bisa ngomong, saya takut ngomong, takut salah bicara, saya tidak bisa khotbah seperti Bapak Gembala, saya tidak bisa bercerita seperti guru-guru sekolah minggu. Adik-adik, kita bisa menjadi saksi, nih, kita bisa menjadi saksi melalui kehidupan kita, melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, melalui perilaku atau tingkah laku kita. Ya, gampang kan? Kalau kita tidak bisa berkata-kata, kalau kita tidak bisa ngomong, adik-adik bisa menunjukkan melalui perbuatan adik-adik, melalui sikap adik-adik, melalui tingkah laku adik-adik, melalui ucapan adik-adik kepada orang tua, kepada kakak adik, kepada guru, kepada teman-teman di sekolah, ya, melalui perbuatan adik-adik. Bagaimana sih caranya, Kak? Yuk, begini caranya, ya. Caranya gampang kan? Ya sih, gampang-gampang sulit ya, Kak. Pertama, kita harus jujur. Kita berkata jujur, kalau bilang iya, iya, kalau tidak, tidak. Jangan, iya sih aku mau tapi enggak, aku enggak mau ikut. Kamu suka mukul-mukulin orang. Enggak, tapi itu masih ragu-ragu. Adik-adik jujur, bilang iya, iya, tidak, tidak. Nah, adik-adik juga harus rajin. Rajin ya. Adik-adik bisa rajin apa? Rajin belajar, rajin baca Alkitab. Buat kakak-kakak adik-adik sekolah minggu sudah bisa baca Alkitab. Adik-adik bisa membantu papa, mama di rumah. Ya, walaupun adik nggak usah yang, kan aku masih kecil kak, aku belum bisa apa-apa. Adik-adik bisa melakukan apa? Mungkin adik bisa bantu ya, nyapu-nyapu, atau
Kalau sudah selesai makan, adik cuci piring sendiri. Itu sudah membantu meringankan pekerjaan papa dan mama di rumah. Nah, satu lagi, tepat waktu atau tidak terlambat. Ya, kalau misalnya ke sekolah, adik harus bangun pagi, jangan sampai terlambat ke sekolah. Kalau ke sekolah minggu juga jangan terlambat ya. Itu menjadi contoh. Kalau dia di sekolah, wow, keren ya. Si Tina rajin sekali ke sekolah, tidak pernah terlambat, selalu datang tepat waktu. Enak kan? Iya kan? Kita menjadi contoh. Itu adik sudah bersaksi. Nah, demikian juga dengan kejujuran. Adik jujur misalnya, temannya punya pulpen jatuh. Tadi lihat, wih pulpennya bagus nih, keren nih. Dia nggak tahu jatuh, udah deh, saya ambil. Nggak boleh gitu adik-adik ya. Adik jujur, nih pulpen kamu jatuh ya, nih tadi jatuh di sana saya ketemukan. Itu sudah menjadi saksi ya untuk Tuhan Yesus. Dari kerajinan ya, adik rajin, misalnya teman-teman adik nggak bisa ya, bukan berarti kalau ulangan boleh nyontek ya, nggak boleh. Jadi kalau adik-adik misalnya ya, temennya lagi sedih, adik hibur dia, udah kamu jangan sedih, berdoa aja ya, kamu sedih kenapa? Tanyain ya. Nah, kalau misalnya dia nggak bisa ngerjain pekerjaan, nggak bisa, apa namanya, nggak bisa ngerjain soal, ada dibantu. Bantu bagaimana cara menyelesaikan soal itu, bukan langsung kasih jawabannya ya, misalnya, 1+1, 2 gitu. Enggak ya, jadi adik harus nanya, gimana sih caranya 1+1 supaya temennya itu juga berpikir ya, itu rajin membantu. Terus tidak mengeluh atau tidak marah-marah ya. Jadi misalnya di rumah ya, nggak minta beli misalnya, papa lapar nih, lapar mau minta beli sate, papanya nggak boleh, itu kan ada masakan mama, makan dulu, nggak mau marah-marah. Papa ini udah ngeluh nih, mengeluh tuh ngomel-ngomel ya dede. Papa ini, adik kan pengen makan ini, kenapa nggak dibeliin? Papanya bilang, itu kan ada makanan, jangan buang-buang berkat, makanlah apa yang sudah disiapkan mama. Nggak mau, mau yang ini. Kalau teman aku, dia beli apapun dikasih. Ya, nah di sini adik harus menjadi saksi. Tunjukkan kepada teman-teman adik kalau di sekolah, bilang, yuk, misalnya, Tina, yuk kita belanja yuk. Enggak, saya dibawakan bekal dari rumah. Makanlah bekal adik-adik. Ya, udah bekalnya nanti aja, dibuang aja. Itu berkat Tuhan, ya. Enggak, saya mau makan. Misalnya adik nggak dibawain bekal makanan ya, dikasih uang belanja. Nah, adik, mama bilang, mama dan papa pesan nanti kalau jam istirahat sekolah, nanti belanja ya, duitnya secukupnya, jangan dihabiskan, misalnya, ya. Adik bilang, wah, teman saya makannya keren, makannya yang mahal-mahal ini, duit saya nggak cukup, gimana caranya ya, gitu ya. Makanlah yang ada dibutuhkan. Yang ada dibutuhkan ya udah dimakan. Perut kenyang, maka yang ada dimakan tuh ya makanan yang sehat dan bergizi, ya. Jangan ciki-cikian, nanti bikin batuk, terus udah tahu batuk minum es, ya. Adik juga harus menjaga kesehatan. Tunjukkan. Dari itu adik bisa menunjukkan kepada teman-teman, dia sakit, ditawarin es dia nggak mau, dia jaga kesehatan. Wow, saya juga mau begitu deh besok. Kalau saya sakit, saya juga mau jaga makanan saya supaya menjadi sehat. Jadi kita mau berbeda dengan yang lain. Dan kita juga tidak marah-marah ya. Kalau misalnya kita lagi sedih, datang sama Tuhan berdoa. Misalnya kita nggak dikasih sesuatu, barang misalnya mau beli sepatu, nggak dikasih, marah-marah. Nggak boleh. Anak Tuhan Yesus nggak boleh marah-marah. Nanti kalau ada dia berdoa, ingat, ada dia berdoa. Sebagai anak Tuhan, kita berdoa. Nanti Tuhan akan memberikan berkat melalui orang lain. Mungkin papa mama nggak punya uang saat ini untuk membeli sepatu, atau membeli boneka, atau membeli apapun, adik-adik berdoa. Nanti Tuhan akan memberikan berkat melalui orang lain. Ya, percaya itu. Ya, nah, mengampuni dan mengasihi. Ya, kalau di sekolah biasanya itu ada geng-gengan ya, ada kelompok-kelompok tersendiri. Ini kelompok orang pintar, ini kelompok orang yang cantik, ini kelompok orang yang ganteng, ini kelompok pemain basket, ini kelompok pemain musik, itu ada kelompok-kelompok. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh begitu. Kita berteman dengan semuanya. Kita tunjukkan. Kita pintar, kita bergaul lah. Bertemanlah dengan orang yang tidak pintar lah. Kita bergaul tidak memandang rupa orang.
Kita tidak memandang dia kaya, dia miskin, dia pinter, dia cantik, dia jelek, dia bodoh, tidak. Ya, dia cacat, tidak. Kita semua, kita sebagai anak Tuhan Yesus, kita bergaul dengan siapa saja. Ya, karena Tuhan Yesus juga begitu, dia menunjukkan dia bergaul sama siapa saja. Dia bergaul dengan orang kaya, dia bergaul dengan orang miskin, dia bergaul dengan orang yang berpenyakit, dia sembuhkan. Ya, orang yang sakit. Dia bergaul dengan orang berdosa, dia supaya apa? Supaya mereka bisa menerima Tuhan Yesus. Jadi adik-adik juga supaya adik-adik menjadi saksi melalui kehidupan adik-adik, orang itu mau, wih, ini Tina ini bagus dia, kehidupannya bagus, saya mau tahu dong gimana dia. Ya, dia agamanya Kristen, gimana dia sekolah ya Kak, dia gereja ya. Jadi kita dengan sendirinya dari kelakuan kita tuh kita bisa menjadi saksi. Ya, kita ngampuni misalnya ada orang yang marah-marah, tiba-tiba marah sama kita. Sebenarnya salah saya apa ya dia marah-marah ya, kesel, tapi kita ampuni dia Tuhan. Ya, kita kasihi dia, kita sayang dia walaupun dia marah-marah sama kita, dia buat kita kesel, kita berdoakan dia, kita ampuni dia, kita kasih dia. Nanti dia akan berpikir, wih, kok Tina ini ya, saya sudah marah-marah, saya sudah pukul, dia tidak balas. Malah dia tetap mau bermain dengan saya. Saya sudah jutekin dia, saya sudah cuekin dia. Tapi kok dia tetap ya, mau berteman dengan saya. Kenapa? Dia suka menolong saya. Dia memberi semangat kepada saya kalau saya lagi, misalnya lagi nggak bisa ngerjain soal, dia kasih semangat sama saya. Kok begitu ya? Oh, dia itu kan anak Tuhan Yesus. Dia itu orang Kristen. Saya mau bergaul dengan dia. Lama-lama, teman-teman adik-adik akan berubah sikapnya. Ya. Nah, adik-adik juga tetap bersuka cita. Apapun yang adik-adik alami, tetap tersenyum. Tetap bersuka cita. Oke? Tetap bersuka cita. Mungkin adik-adik lagi sedih. Ya, terus di sekolah mukanya langsung cemberut. Tunjukkan kalau adik-adik sakit. Jangan. Adik-adik tetap bersuka cita, tetap tersenyum. Tunjukkan saya tersenyum. Karena hal itu akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, ya adik-adik, jadi adik-adik, kita mau bersaksi melalui kehidupan kita. Ya, mungkin adik-adik nggak bisa cerita, tapi tadi Kak Tina bilang kita bisa bersaksi melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui perilaku kita, melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita, ya. Ya, bantu mama di rumah, bantu papa di sekolah, bergaul dengan teman-teman semuanya, itu nanti akan menyenangkan hati Tuhan dan kehidupan kita memuliakan nama Tuhan Yesus, bukan memuliakan nama kita, ya. Wow, Tina bisa membantu saya punya PR, karena dia pintar. Siapa yang kasih kepintaran? Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus, nggak mungkin kita akan bisa menjawab soal-soal itu. Walaupun kita belajar siang malam, tapi kalau Tuhan Yesus tidak memberikan kepintaran itu kepada adik-adik, ilmu itu akan hilang semua. Apa yang ada di pelajar itu akan hilang kalau adik-adik mengandalkan kekuatan adik-adik. Tapi kalau adik-adik belajar sungguh-sungguh, adik-adik berdoa, apa yang adik-adik pelajari itu tuh masuk nempel dalam kepala adik-adik. Adik-adik gampang, lancar untuk menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru di sekolah. Ya, adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa membantu teman-teman. Nanti kan, wow, mungkin adik-adik tidak dapat ranking, tapi adik-adik membantu dari sikap adik-adik, dari perkataan adik-adik, dari tindakan adik-adik itu sudah mereka, wow, keren ini, ya, keren ini. Walaupun dia tidak juara, tapi dia suka membantu saya, dia suka menolong saya, dia baik sama saya. Lama-lama dia akan tadi Katina bilang, dia orang Kristen tuh begini ternyata ya. Ternyata anak Tuhan Yesus tuh begini ya. Dia tidak membeda-bedakan orang. Dia mau bergaul sama siapa saja. Dia mau membantu siapa saja. Dia tidak pernah marah-marah. Tidak pernah balas dendam. Dia selalu tersenyum. Selalu bersuka cita. Dia selalu mengampuni. Dia selalu mengasihi. Dia jujur. Dia rajin. Tidak pernah terlambat. Ya, semua itu
Bukan saja menyenangkan hati Tuhan, tapi menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Menyenangkan hati papa, menyenangkan hati mama. Mau nggak adik-adik seperti itu? Ya, mau kan? Nah, adik-adik, itu firman Tuhannya pada sore hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sore hari ini kita mau belajar bersaksi, tapi melalui kehidupan kita. Supaya orang-orang di sekitar kita percaya. Tadi dikatakan, kita harus menerangi dunia ini. Kita harus menjadi kota yang di atas gunung, yang di atas bukit, yang bisa terlihat dari semua orang. Melalui apa? Perkataan kita, perbuatan kita, melalui tingkah laku kita. Adik-adik mau kan? Kita belajar. Kita belajar, Kak Tina belajar, adik-adik juga belajar. Walaupun mungkin pelan-pelan ya Kak, iya sama-sama, pelan-pelan kita belajar. Kita mau memuliakan Tuhan. Karena itu, yuk kita mau bersaksi yuk. Untuk memuliakan nama Tuhan. Supaya orang-orang di sekitar kita bisa melihat terang Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Supaya kita berbeda. Berbeda bukan berarti, misalnya nih, temennya adik-adik pakai anting-anting satu, ya adik-adik pakai 10. Tidak ya. Kita mau berbeda melalui kehidupan kita. Tunjukkan, ini loh saya anak Tuhan Yesus, saya berbeda. Saya tidak mau istilahnya kalau serupa dengan dunia ini. Tidak mau kehidupan kita sama dengan dunia ini. Kehidupannya apa? Orang berkelahi, kita ikut berkelahi. Orang mencuri, kita ikut mencuri. Orang bully, kita ikut bully. Tidak ya. Orang berkelahi, kita menjadi pendamai. Kita damaikan mereka. Orang mencuri, kita bilang, jangan mencuri, itu tidak boleh. Berdosa, Tuhan marah. Ya, orang bully, ikut-ikutan bully, tidak. Kita bilang, jangan suka bully. Ya, belum tentu kamu sempurna seperti kamu, belum tentu kamu sempurna. Siapa tahu kamu lebih jahat dari dia. Ya, kita tidak boleh begitu. Kita tidak usah bully. Kita hidup benar. Karena itu adik-adik, rajin baca Alkitab, rajin berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan adik-adik. Tuhan tunjukkan bagaimana cara bersaksi. Tadi Kak Tina bilang, kita tidak bisa ngomong. Tidak bilang, kamu harus percaya sama Tuhan. Tidak bisa. Saya tidak bisa ngomong yang baik. Tapi adik-adik bisa bersaksi melalui kehidupan adik-adik. Ya, bersaksi melalui kehidupan kita. Dari perkataan kita, dari tingkah laku kita, dari perbuatan kita, tunjukkan saya ini anaknya Tuhan Yesus. Kita berbeda dengan yang lain dan kita harus tetap luar biasa, berbeda dengan yang lain. Kita mau menjadi terang yang bukan disimpan di dalam bawah tempat tidur atau ditutup sinarnya, tapi kita mau bersinar melalui kehidupan kita. Bersaksi yuk untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke adik-adik, begitu firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita berdoa supaya firman yang kita terima sore hari ini bisa masuk dalam hati kita, bisa berbuah-buah, bisa menyinari dunia ini, bisa menjadi berkat bukan buat Kak Tina aja, tapi buat semua orang yang ada di sekitar. Yuk kita berdoa ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami mau belajar bersaksi Tuhan. Walaupun kami tidak bisa berbicara untuk menyaksikan cinta Tuhan, tapi kami mau Tuhan menyaksikan cinta Tuhan melalui kehidupan kami, melalui perkataan kami, melalui tingkah laku kami, melalui perbuatan kami, supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan dalam kehidupan kami. Bukan nama kami Tuhan, bukan kekuatan kami Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, kami perlu Tuhan Roh Kudus-Mu, kami perlu Tuhan firman-Mu, supaya membimbing kami, walaupun kami masih kecil-kecil, tapi kami mau bersaksi Tuhan, melalui kehidupan kami, sehingga nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berikan kami kekuatan Tuhan Yesus, supaya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, di dalam pergaulan kami, dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di sekolah minggu selanjutnya. Dadah! Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah sama-sama dengar firman Tuhan saat sore hari ini. Tadi kita sudah juga memuji besarkan nama Tuhan, dan saat ini kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum itu kakak mau ingatkan, besok tetap ada ibadah sekolah minggu jam 8 pagi dan jam 11 siang. Adik-adik boleh ikuti bersama, sama-sama kita datang berbakti, memuji besarkan nama Tuhan. Sebelum kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita sore hari ini, kita mau naikkan satu pujian lagi buat Tuhan. Kita mau berterima kasih buat hari yang Tuhan sudah beri buat kita. Kita mau katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga pada saat ini Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami. Biar kiranya Tuhan setiap pujian yang kami naikkan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan terlebih Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada sore hari ini, boleh kami terima dengan baik Tuhan. Kami taruh dalam tanah hati kami yang terbaik Tuhan, dan biar kiranya Tuhan kami boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tolongi kami, pimpin kami Tuhan Yesus, sertai dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati sekolah kami Tuhan, berkati keluarga kami, berkati genap cita-cita dan kerinduan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus selalu setia, Tuhan Yesus selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar kiranya Tuhan pertemukan kami di waktu-waktu yang mendatang, untuk kami boleh sama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang jadi doa kami kepadamu, hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan doa haleluya, amin.